semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku. lagi ya, lagi ya. Yesus, Kaulah Segalanya melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus, Kaulah
berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
syukur, terima kasih Tuhan. Sampai dengan akhir bulan Agustus ini Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Engkau dengan anugerah-Mu memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Bahkan Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk hadir dalam beribadah di pagi hari ini. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong hamba-Mu ini Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu ya Tuhan bagi seluruh jemaat. Dan setiap jemaat yang mendengar beroleh kekuatan, beroleh manfaat, beroleh hikmat, beroleh kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam hidup mereka semakin kuat, teguh, beriman mengikut Yesus. Apapun yang terjadi tidak akan membuat mereka berpaling daripada Engkau ya Bapa. Dan ketika mereka mengikut Yesus, mereka mengikut Yesus dengan all the way, dengan segalanya dan sampai tuntas. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Baik, firman Tuhan tema kita masih yang sama, all the way. Segalanya dan sampai tuntas. Di minggu yang keempat nih, temanya adalah cuma-cuma namun tidak murahan. Free but not cheap, ya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu membedakan antara kata murah dengan kata gratis. Mengapa kita perlu membedakan? Karena hal yang bersifat gratis tidak selalu bersifat murahan. Karena belum tentu barang yang kita beli dengan harga yang mahal memiliki kualitas yang bermutu tinggi. Oleh karena itu jangan beranggapan bahwa hal yang gratis itu selalu berarti hal yang murahan. Nah, sebagai contoh, kalau di beberapa negara itu mewajibkan yang namanya wajib militer, masuk kepada wajib militer. Nah, ketika masuk wajib militer, di sana biayanya segalanya itu gratis. Kenapa bersifat gratis? Karena di dalam akademi militer tersebut segala biaya yang dibutuhkan ditanggung pemerintah. Tetapi kalau saudara mau belajar di akademi manapun pasti harus bayar. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi kalau di dalam yang namanya akademi militer atau wajib militer tersebut, saudara gratis. Kenapa? Karena makannya gratis, seragamnya gratis, segalanya gratis. Karena apa? Karena biayanya semuanya dari pemerintah. Akan tetapi, kalaupun masuk di sana semuanya serba gratis, tetapi bukan berarti Anda bisa hidup semena-mena. Karena gratis, tidak membayar apapun murah, lalu Anda bisa hidupnya sesuka hati. Tidak. Kenapa? Karena ketika masuk akademi militer ada harga yang harus dibayar. Ya, ini apa? Tidak lagi bisa hidup semena-mena. Tidak lagi bisa hidup sesuka hati. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar? Disiplin yang tinggi. Artinya Anda ketika masuk wajib militer, akademi militer tidak seenaknya bisa bangun pagi. Saya mau bangun pagi jam 9. Tidak bisa demikian. Saya mau makan jam 9 pagi, habis itu saya mau makan jam 11 malam. Tidak bisa demikian. Artinya walaupun di sana biayanya gratis murah, bukan berarti Anda bisa hidup semena-mena karena murah. Tetapi apa? Ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Itulah harga yang akan membuat orang keluar dari sana tidak bermental biasa-biasa. Tidak punya sikap hidup yang biasa-biasa. Karena apa? Disiplin yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, prinsip yang sama dalam hal hidup mengikut Yesus. Berulang kali minggu lalu disampaikan undangan untuk mengikut Yesus itu gratis. Karena Anda nggak perlu bayar kan untuk mengikut Yesus. Ada di sini yang mau bayar untuk mengikut Yesus, ada yang bayar. Pak Siban bayarlah, saya mau mengikut Yesus. Nah, ada undangannya bersifat gratis. Karena kalau kita diundang menjadi pengikut Kristus,
Itu karena anugerah. Karena anugerah semata, karena kebaikan Tuhan semata. Akan tetapi hidup mengikut Yesus tidak gratis. Hidup mengikut Yesus tidak gratis. Kenapa? Karena ada harga yang harus dibayar. Saya ulangi, undangan untuk mengikut Yesus Anda terima gratis. Tetapi hidup mengikut Yesus itu tidak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Hidup mengikut Yesus tidak bersifat gratisan ataupun murahan. Ingat ini. Karena apa? Karena kita harus bersedia membayar harganya. Nah, di dalam hal inilah kita harus rela membayar harga dengan apa? Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Atau yang disebut dengan mengikut Yesus all the way. Segalanya dan sampai tuntas. Karena seringkali dalam hidup kekristenan, ikut Yesus gratis. Dikiranya keselamatannya karena diterima gratis bisa hidupnya suka-suka. Kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Percaya Yesus pasti selamat. Oh, memang betul. Memang betul, enggak salah yang kalau seperti itu, cuma enggak lengkap. Kenapa? Karena ketika Anda hidup mengikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Bukan berarti anugerah Tuhan itu gampangan. Bukan berarti anugerah Tuhan itu murahan. Bukan anugerah Tuhan itu Anda bisa permainkan. Sama seperti tadi masuk akademi militer. Memang gratis. Tetapi ketika Anda hidup masuk di dalamnya, hidup Anda tidak bisa suka-suka lagi. Benar Pak Andreas? Memang gratis karena biayanya ditanggung oleh pemerintah semuanya. Tetapi ketika Anda masuk sana, Anda tidak bisa hidup sesuka hati Anda lagi. Anda tidak bisa bangun sepagi sesuka hati Anda. Anda tidak bisa tidur sesuka hati Anda. Kapan mau bangun, kapan mau tidur, tidak bisa. Karena apa? Itulah harga yang harus dibayar ketika masuk ke sana. Demikian juga menjadi pengikut Kristus Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa sembarangan. Karena gratis lalu Anda menganggap itu murahan. Tidak. Oleh karena itu tadi di awal dibilang, kita harus membedakan antara yang murahan dengan yang gratisan. Tidak selalu sama Bapak Ibu. Mengikut Yesus harus bayar harga. Saya ulangi sekali lagi, mengikut Yesus harus bayar harga. Jangan mau mengikut Yesus karena udah dapat undangan menjadi pengikut Yesus anugerah, lalu Anda menganggap anugerah itu murahan. Semua enak sesuka hati gue, semau-maunya gue. Kapan gue mau, kapan gue enggak, kapan gue, pokoknya tergantung saya. Enggak bisa saudara. Nah, tentang hal tersebut Tuhan Yesus berulang kali sampaikan kepada para murid tentang pentingnya mengikut Yesus dengan segenap hati, dengan segalanya dan sampai tuntas. Di beberapa minggu yang telah kita pelajari, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip-prinsip bagaimana harus mengikut Tuhan dengan apa? All the way. Dengan komitmen yang penuh minggu lalu, ya kan? Bahwa mengikut Yesus harus dengan apa? Komitmen yang sungguh. Anda baik saja tidak cukup, Anda taat agama saja tidak cukup, kalau prinsip hidup Anda masih mengutamakan harta lebih daripada Yesus, maka nggak ada bedanya dengan yang minggu lalu dikhotbahkan Bu Ani. Orang kaya, udah kaya, baik hati, ya kan, taat melakukan kegiatan agama. Tapi Tuhan Yesus masih bilang, hanya satu kamu yang kurang. Apa? Masih menganggap harta jauh lebih berharga dari siapa? Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Hanya satu kamu yang kurang. Sekarang juallah hartamu. Kalau kamu jual hartamu, ikut aku. Apa orang kaya tersebut? Lalu dia pergi dan menjadi sedih. Kenapa? Karena banyak hartanya. Artinya dia masih mengutamakan apa? Hartanya ketimbang Yesus. Dan itu hidup mengikut Yesus seperti itu tidaklah hidup dengan penuh komitmen.
Anda baru disuruh ngasih, atau malah katakanlah persepuluhan atau iuran pembangunan saja, udah langsung mikirnya, aduh nanti nggak cukup lah, aduh. Bagaimana dengan orang yang kaya tadi? Kalau tidak bisa memusatkan hidupnya pada Yesus tapi masih pada harta, hati-hati. Anda masih mengutamakan apa? Harta. Anda masih mengutamakan apa? Kekayaan ketimbang Yesus. Itu berarti mengikut Yesus tidak dengan segalanya. Tidak dengan segalanya. Tidak penuh dengan penuh komitmen. Mengikut Yesus harus bayar harga. Di 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa mengikut Yesus itu pikul salib. Menanggalkan setiap keegoan. Ngapain aku ngasih persembahan? Mau beli baju baru. Mau beli apa? Beli emas. Mau beli apa lagi? Yang lainnya. Ketimbang apa? Memberi untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nah itu berarti motivasi kita masih menganggap yang lain lebih utama. Sedangkan yang orang kaya aja yang taat agama segalanya, Tuhan Yesus bilang hanya satu kekuranganmu. Karena apa? Nilai dalam hidupnya masih apa? Mengutamakan harta kekayaan ketimbang Yesus. Jadi prinsip hidup mengikut Yesus itu tidak gratisan. Ada harga yang harus dibayar. Bagaimana dengan Anda? Apakah ada harga yang sudah dibayar? Atau masih hidup semau gue? Nah hari ini kita belajar bagaimana tentang hidup mengikut Yesus dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 8 sampai dengan harusnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, tapi kita akan baca saja dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah firman Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya. Siapakah ia yang dimaksudkan di sini? Kalau kita membaca di ayat yang pertama, cerita ini adalah Tuhan Yesus sampaikan dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaannya ini bahwa ia ini adalah seorang raja yang menyelenggarakan perjamuan karena anaknya menikah. Nah karena hal tersebut lalu ia berkata kepada hamba-hambanya, dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ya. Ayat yang ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat, ya, perhatikan, dan orang-orang baik. Jadi yang diundang itu semua orang, baik orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat ke-13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat yang ke-14 sama-sama kita mau baca 1, 2, 3 ya. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya ulangi ayat yang ke-14, Tuhan Yesus ringkaskan.
Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca perumpamaan inilah Tuhan Yesus maksudkan bagaimana ketika orang diundang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Hal tersebut Tuhan Yesus sampaikan di ayat yang kedua. Dikatakan begini di awal cerita. Hal kerajaan sorga seumpama apa? Seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah itu kerajaan sorga? Nah kalau orang yang sudah belajar DK ya, kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu adalah artinya pemerintahan Allah. Yang dimaksudkan pemerintahan Allah adalah bahwa Tuhan atau Raja itu sebagai yang menjadi pusat atau pribadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Kalau di dalam yang namanya kerajaan Allah, pemerintahan Allah, itu artinya pemerintahan Allah itulah sebagai Raja atau yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Nah berbicara kerajaan Allah, itu bukan hanya pemerintahan Allah di dunia yang akan datang saja, tetapi juga di masa yang sekarang. Itu sebabnya ada firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bahkan doa Bapa kami apa diajarkan di sana? Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Di mana? Artinya berbicara kerajaan Allah itu bukan hanya nanti setelah kita mati masuk kerajaan Allah, tidak. Tetapi kerajaan Allah itu adalah kehidupan di masa kini dan kehidupan di masa yang akan datang setelah dibalik kehidupan di masa kini. Itu sebabnya doanya demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah tadi? Kerajaan Allah itu yaitu di masa kini, yaitu melalui apa? Kehadiran Yesus sebagai pribadi yang paling utama atau pusat kehidupan kita. Dan berbicara tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus maksudkan itu juga berbicara tentang hidup mengikut Yesus. Kalau tadi kerajaan Allah artinya Tuhan sebagai Raja yang menjadi pusat dalam hidup kita, mengikut Yesus pun demikian. Yesuslah yang menjadi pusat kehidupan kita. Nah dari perumpamaan yang kita baca Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar pelajaran tentang bagaimana hidup mengikut Kristus. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi ada 3 hal yang penting tentang hidup mengikut Kristus. Yang pertama adalah bahwa pelajaran tentang mengikut Kristus itu adalah undangan mengikut Yesus, adalah undangan untuk hidup dalam sukacita. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat yang keempat, dikatakan demikian. Sesungguhnya hian telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau yang namanya pesta, pasti atmosfernya bahagia, betul? Kalau yang namanya pesta atmosfernya bahagia, betul? Karena apa? Karena di sana baik itu pengantin, baik itu keluarga, pasti diliputi suasana sukacita. Dan berharap tamu undangan yang datang pun pasti apa? Dalam keadaan bersukacita. Nah dalam keadaan yang demikian, biasanya akan tersedia apa? Berbagai macam hidangan. Pernah nggak ke pesta nggak ada makanan? Apa yang terjadi kalau Anda ke pesta nggak ada makanan? Pasti Anda ngomel-ngomel, percuma datang ya kan? Apalagi orang Batak nggak sempat bungkus bos. Dia ada ke pesta apa? Mapes ya kan? Apa mapes? Makan pesta ya kan? Orang Batak sini dulu, minta dulu katanya. Anakku belum makan, Pak. Anaknya di situ ya kan? Loh, kan itu udah ada dapat anaknya. Iya, anjingku belum makan di rumah. Habis anaknya
anjingnya mau dikasih makan. Itulah sukacita. Kenapa? Memang karena biasanya yang namanya di dalam perjamuan kawin, suasananya itu pasti penuh dengan sukacita. Baik orang yang mengadakan perjamuan kawin itu pasti sukacita. Orang yang hadir pun pasti dia datang dengan sukacita. Dia ingin ikut turut dalam kebahagiaan pesta perjamuan kawin tersebut. Nah, demikian juga ketika orang hidup mengikut Yesus, di dalam hidupnya dia mengalami sukacita. Pernah enggak ada orang bertanya sama saya, ngapain sih itu Pak? Ketika diundang untuk mengikut Yesus nangis-nangis. Ngapain dia nangis-nangis? Nah, ini saya beritahu. Kenapa kadang-kadang orang-orang begitu diundang untuk mengikut Yesus, dia tanggapi dengan hidup dalam iman dan pertobatan menangis? Karena undangan tersebut, dia rasakan sukacitanya. Akan apa? Kesadaran bahwa seluruh dosanya diampuni. Hidup yang lama yaitu hidup yang penuh dengan kegelapan dihapuskan. Dan sekarang memiliki jaminan yang pasti untuk masa depan. Baik masa depan di dunia yang sekarang maupun yang akan datang. Yang akan mendatangkan sukacita yang penuh di dalam hatinya. Itu sebabnya kenapa ketika orang merespon menerima Yesus, dia menangis. Kenapa? Oh, terima kasih Tuhan, aku yang dulu penuh dengan dosa, masa laluku yang gelap, yang kelam, yang penuh dengan kejahatan, sekarang aku diampuni. Dia merasakan luapan sukacita. Bukan menangis karena sedih, tidak. Menangis karena sukacita. Menangis karena sadar bahwa dosanya sudah diampuni. Menangis bahwa dia hidupnya yang harusnya binasa, tetapi sekarang beroleh hidup yang kekal. Menangis karena sukacita. Itulah hidup di dalam mengikut Yesus. Untuk hidup di dalam undangan menikmati sukacita yang berlimpah-limpah. Undangan mengikut Yesus adalah bagaikan undangan pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh seorang raja yang tadi bagi anaknya perumpamaan tadi. Itulah undangan untuk hidup dalam sukacita yang tak terkatakan. Saya suka kesaksian Pak Damanik. Pak, waktu saya terima Yesus, itulah sukacita yang paling saya suka Pak. Sampai yang lain itu tidak berharga bagi saya. Saya nggak mau Pak tukar mengikut Yesus dengan hidup tidak benar. Wow. Itulah luapan sukacitanya. Pak katanya, dia cerita sama saya, Bapak kasih pun uang pada hari ini 100 juta, saya tidak akan memilih uang tersebut ketimbang saya meninggalkan Yesus. Itulah undangan. Karena apa? Begitu ada sukacita yang ditawarkan dalam Yesus, sehingga dia nggak mau gantikan itu dengan yang lain. Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah Anda mulai sombong? Padahal hidup Anda oleh karena anugerah Tuhan? Hidup Anda karena kemurahan Tuhan? Tapi Anda tidak meluapkan sukacita karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu. Itulah pelajaran tentang mengikut Yesus. Yang kedua, kalau yang pertama tadi itu adalah undangan mengikut Yesus, adalah undangan untuk hidup dalam sukacita. Sama seperti kalau kita datang ke pesta diundang, kita pun datang dengan penuh sukacita. Ya. Yang kedua, undangan mengikut Yesus merupakan undangan karena anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah artinya adalah kebaikan Tuhan yang kita terima secara cuma-cuma. Dan bukan karena kita layak untuk mengalaminya. Seperti yang sudah kita bahas di minggu-minggu yang lewat. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, itu bukan karena mereka nelayan yang paling baik waktu itu. Bukan karena mereka nelayan yang paling rajin waktu itu. Bukan karena mereka nelayan yang paling hebat waktu itu. Tidak. Tetapi kalau Tuhan memanggil mereka, itu karena anugerahnya. Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka layak, bukan karena mereka pantas, bukan karena kehebatan mereka, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan
memanggil seorang yang bernama Paulus untuk menjadi pengikutnya, itu semata-mata juga karena anugerahnya, karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu kalau kita membaca dalam 1 Korintus 5 ayat 10, Rasul Paulus bilang, aku ada hari ini semua karena anugerahnya. Dia tidak menyombongkan dirinya. Nah, itulah anugerah Tuhan. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu. Kalau hari ini kita menjadi pengikut Kristus, bukan karena Pak Andres baik, bukan karena Pak Stephen baik, bukan karena Marbun baik, nggak ada seorang pun yang baik. Nggak ada. Bukan karena Pak Stephen pendeta layak, enggak. Enggak layak. Tapi kalau hari ini saya menjadi pengikut Kristus, karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, enggak ada. Semua karena anugerahnya. Itu anugerah Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Kenapa? Karena hal tersebutlah yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam perumpamaan, yang Tuhan Yesus ceritakan di dalam Matius 8 ayat pertama tadi sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kita melihat di sana Bapak Ibu, ya, di dalam cerita yang Tuhan Yesus sampaikan, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, di dalamnya itu sebenarnya ada dua undangan, dua babak undangan. Yang pertama adalah kalau kita membaca, ada orang yang pertama itu di ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7 yang diundang. Tetapi orang yang diundang tersebut tidak mengindahkan undangan. Mereka tidak mau datang dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bahkan kalau kita membaca, pesuruh daripada raja tersebut yang membawa undangan itu ditangkap, dianiaya dan dibunuh sama orang kelompok yang pertama ketika diundang. Lalu karena orang kelompok yang pertama ketika diundang tidak ada yang mau yang hadir, diundanglah kelompok yang kedua. Itulah yang tercatat di ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Nah, kalau kita baca Bapak Ibu, melalui undangan yang pertama, babak yang pertama, Yesus itu menjelaskan sikap dari apa? Orang-orang Yahudi terhadap undangan atau panggilan yang Allah sampaikan agar mereka mengikut Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mengindahkan undangan tersebut. Karena apa? Karena orang Yahudi tidak percaya, tidak mau menerima bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Juru Selamat yang memang datang untuk menyelamatkan umatnya. Mereka menolak, mereka tidak mengindahkannya. Nah, karena mereka menolaknya, mereka tidak mengindahkan undangan tersebut, maka undangan tersebut diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Itulah babak kedua. Undangan yang kedua itu disampaikan kepada orang-orang yang bukan orang. Itulah Anda dan saya. Saya katakan itulah Anda dan saya. Kitalah undangan daripada babak kedua tadi. Kenapa? Undangan yang pertama yang ditujukan kepada bangsa Israel, yaitu Yahudi, tidak diindahkan mereka. Tidak ada yang mau menerima. Oleh karena itu diberikanlah undangan kepada orang-orang non-Yahudi. Itulah Anda dan saya. Itulah yang disampaikan di ayat yang ke-10. Karena di ayat yang pertama sampai dengan 7, kelompok yang pertama diundang itu tidak mau hadir, maka di ayat yang ke-10, maka raja itu memerintahkan kepada hamba-hambanya itu, ya demikian. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang apa dibilang? Coba baca baik-baik. 1, 2, 3. Orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Karena kelompok yang pertama tidak ada yang mau hadir, maka raja itu bilang, undanglah setiap orang yang kau temui di persimpangan jalan. Entah itu orang jahat, entah itu orang baik, undang. Bukankah Tuhan Yesus juga mengundang setiap orang untuk mengikut dia? Orang jahat silakan, orang-orang baik silakan.
Diundang semuanya, bukan? Itulah undangan karena apa? Anugerah Tuhan. Saya ulangi, itulah undangan karena anugerah Tuhan. Sehingga baik itu mau orang-orang jahat, mau itu orang-orang baik, diundang sama Tuhan untuk mengikut Dia. Semuanya diundang. Tidak ada di sana disebutkan orang-orang baik saja. Tidak disebutkan di sana orang-orang tertentu. Semua orang diundang untuk mengikut Kristus. Kalau kita lihat demikian, itu artinya bahwa ketika orang mengikut Kristus, ketika dia diundang untuk menjadi pengikut Kristus, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita yang tidak layak untuk menjadi pengikut Kristus, oleh anugerah Allah sekarang beroleh kesempatan mengikuti Dia. Karena sekali lagi undangan tidak diberikan secara khusus sebenarnya bagi kita. Tetapi karena orang kelompok pertama, orang Yahudi Israel menolak, sehingga undangan itu diberikan bagi Anda dan saya untuk mengikut Kristus. Dan undangan tersebut bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, tapi karena anugerah Tuhan. Undangan untuk mengikut Yesus bukan berdasarkan kebaikan kita, namun semata-mata karena apa? Kebaikan Allah. Oleh karena itu tidak boleh seorang pun yang memegahkan diri, kata Paulus. Janganlah seorang pun memegahkan diri. Kenapa? Kalau engkau menjadi pengikut Kristus, itu semua karena anugerahnya. Janganlah seorang pun memegahkan diri. Ya. Kalau kita melihat semua orang diundang, baik orang jahat, baik orang buruk, diundang untuk semua menjadi pengikut Kristus. Itu menunjukkan bahwa undangan tersebut merupakan anugerah Tuhan. Mungkin kalau saudara ya, kalau melakukan sesuatu pasti mengundang orang-orang baik aja kan. Kalau orang-orang yang nggak baik sama saudara, nggak saudara undang. Kenapa? Anda nggak punya anugerah sih untuk mengampuni. Anda nggak punya anugerah sih untuk mengasihi orang yang Anda tidak anggap penting, ya kan? Tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan itu penuh dengan anugerah. Mau orang-orang baik, orang-orang jahat, ayo ikut aku. Diundang semuanya untuk menjadi Kristus. Itulah karena apa? Anugerah, bukan karena kebaikan orang tersebut, bukan karena orang itu baik atau bukan karena orang itu jahat, tidak. Tapi karena Tuhan itu yang baik. Karena Tuhan itu yang baik. Oleh karena itu tepat sekali undangan untuk mengikut Yesus bukan karena engkau baik, ya. Amin. Amin. Tetapi itu karena apa? Kebaikan Allah. Karena Tuhan yang baik dalam hidup kita. Nah, pelajaran yang ketiga, bahwa hidup mengikut Yesus tidak bersifat cuma-cuma. Anda diundang mengikut Yesus memang anugerah Tuhan. Orang jahat, orang baik, semuanya diundang untuk mengikut Tuhan. Akan tetapi ketika hidup mengikut Yesus, ingat ini yang tidak bersifat cuma-cuma. Saya ulangi ya, jadi harus dibedakan ya. Dua hal tersebut harus dibedakan. Undangan untuk mengikut Yesus itu gratis. Karena itu apa? Anugerah Tuhan, diundang semuanya. Seluruh penduduk dunia ini diundang, mau baik, mau jahat, semuanya diundang. Akan tetapi ketika hidup mengikut Yesus, itu tidak bersifat cuma-cuma. Kalau undangan mengikut Yesus adalah bersifat gratis, karena itu anugerah Tuhan, tetapi tidak demikian halnya dengan hidup. Katakan samping kanan kiri, hidup mengikut Yesus bayar harga, bos. Bilang. Katakan kanan kiri, hidup mengikut Yesus bayar harga, bos. Bayar harga. Memang Anda diundang untuk menjadi pengikutnya gratis karena anugerah Tuhan. Tetapi ketika hidup di dalamnya tidaklah gratis. Ya saudara. Untuk itu kita harus rela membayar harganya. Apa harganya? Yaitu hidup berpadanan dengan panggilan
atau undangan yang Tuhan berikan tersebut. Nah, apa itu yang maksudnya, Pak? Nah, itu yang Tuhan Yesus maksudkan kalau kita membaca di Matius 22 ayat 8 sampai 12. Di ayat 11 demikian, ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu yang semua orang diundang tadi, yang orang babak kedua, undangan babak kedua tadi, ia melihat apa? Seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat yang ke-12, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, terdapat perbedaan undangan untuk menghadiri pesta dan datang menghadiri pesta tersebut. Nah, undangan untuk menghadiri pesta bersifat cuma-cuma dan berlaku untuk siapa saja. Namun, bila orang menyambut undangan tadi, yaitu dengan hadir dalam perjamuan tersebut, maka hal ini tidak lagi bersifat cuma-cuma. Apa? Ia harus rela membayar harganya, yaitu apa? Dengan mengenakan pakaian yang berpadanan atau sesuai dengan pesta. Mengapa demikian? Karena kalau Anda datang ke pesta, Anda berpakaian yang rapi, itu menyatakan penghargaan Anda kepada orang yang membuat pesta. Kalau seandainya hari ini Anda diundang bertemu dengan Pak Wali Kota, adakah Anda datang dengan celana pendek? Adakah Anda datang dengan sendal jepit? Kenapa Anda tidak datang dengan sendal jepit dan celana pendek? Iya, kenapa? Emang kenapa? Karena itu mencerminkan penghargaan Anda. Kalau Anda pakai celana pendek dan sendal jepit, Anda tidak menghargai Pak Wali Kota. Anda harus menghargai. Dengan berpakaian sopan, kemeja, celana panjang, pakai sepatu, itu mencerminkan penghargaan Anda. Demikian juga menjadi pengikut Kristus. Saya ulangi, demikian juga dengan menjadi pengikut Kristus. Anda harus mencerminkan penghargaan kepada pribadi yang mengundang tersebut. Sehingga hidup Anda harus berpadanan, harus sesuai dengan pesta tersebut. Undangan untuk mengikuti Yesus bersifat cuma-cuma, yaitu karena anugerah Allah. Namun, kalau Anda menyambut undangan tersebut, Anda menjadi pengikut Kristus dengan menyerahkan diri untuk hidup sebagai seorang pengikut, maka kita harus rela membayar harganya, yaitu apa? Hidup secara berpadanan atau selaras dengan panggilan yang Tuhan berikan. Jadi mari tanya hati dirimu, sudahkah Anda menjadi pengikut Kristus yang hidupnya selaras berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan tersebut? Apakah Anda menjadi pengikut Kristus, hidup Anda masih suka-suka? Kapan saya mood, saya mau memuji Tuhan. Kapan saya tidak mood, saya tidak mau berdoa. Kapan saya mood, saya mau melaksanakan firman Tuhan. Kapan saya tidak mood, saya tidak mau melakukan firman Tuhan. Apakah demikian? Apakah Anda kalau mau bertemu dengan Pak Wali Kota, ya kalau saya mood pakaian rapi, kalau enggak mood saya berpakaian? Tidak. Anda pasti berpakaian dengan sopan. Karena itu apa? Mencerminkan penghargaan Anda terhadap pribadi yang mengundang. Kalau Anda dan saya hari ini diundang Tuhan ke dalam pesta perjamuan kawin tersebut, sudahkah kita mengenakan pakaian pesta? Sudahkah kita mencerminkan sikap penghargai orang yang mengundang kita tersebut? Kenapa? Kalau kita tidak mencerminkan sikap penghargaan kepada pribadi yang mengundang kita tersebut, maka itulah yang terjadi di ayat yang ke-13 dan 14 selanjutnya. Apa yang terjadi? Ketika orang tersebut hanya datang ketika dia diundang, memang diundang, tapi dia datang dengan tidak mencerminkan sikap penghargaan. Apa yang terjadi? Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu
ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, dikit yang pilih. Kenapa? Diundang memang karena anugerah Tuhan. Tetapi ketika engkau hadir dalam perjamuan tersebut, engkau ikut Yesus, hidupmu harus berpadanan dengan panggilan tersebut. Kalau engkau tidak mencerminkan sikap menghargai, tidak berpadanan dengan panggilan tersebut, engkau yang akan terjadi di ayat yang ke-13. Oleh karena itu banyak memang. Berapa banyak pengikut Kristus? Terbesar di dunia. Berapa banyak orang Kristen? Terbesar di dunia. Tetapi ingat firman Tuhan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena kata kuncinya haruslah berpadanan dengan panggilan undangan tersebut. Itu mencerminkan sikap Anda menghargai atau tidak panggilan tersebut. Jadi jangan langsung sombong. Saya diundang menjadi pengikut Kristus, pasti selamat. Oh yakin? Kalau hidup Anda tidak mencerminkan panggilan tersebut, Anda memang menjadi pengikut Kristus, tapi hidup Anda suka-suka melakukan ini, melakukan itu, itu Anda sama seperti hamba ini. Seperti orang yang diundang tapi tidak mencerminkan penghargaan. Apa yang terjadi dengan orang yang demikian? Sang raja murka. Jadi jangan jadi orang Kristen langsung gampangan, murahan gitu. Percaya Yesus pasti selamat. Apa yo gitu. Apa betul? Yakin benar. Kalau hidupnya tidak mencerminkan penghargaan, hidupnya tidak sesuai dengan padanan undangan tersebut, belum tentu. Orang Kristen sekarang banyak itu aneh gitu, menekankan hyper grace. Kalau kayak gitu semua, wah, dalam hati saya dalam tanda kutip saya berpikir, kalau Tuhan ya kayak gitu, Tuhannya bodoh lah, gampang dikibulin sama orang Kristen. Percaya Yesus ya, percaya Yesus. Habis itu hidupnya ya suka-suka aja, yang melakukan inilah, melakukan itulah, segala macam, percaya Yesus masuk surga. Berarti Tuhannya goblok gitu kan? Bener nggak sih? Kita aja lah sebagai seorang manusia, nggak usah jauh-jauh. Kalau orang tersebut melakukan kejahatan aja, membunuh aja, izinkan nggak kalau nggak dihukum? Ferdy Sambo kita izinkan nggak dihukum? Ada gitu yang setuju di sini Ferdy Sambo nggak usah dihukum? Ada? Angkat tangan coba. Kita aja manusia tidak mengizinkan untuk dia tidak dihukum, apalagi Tuhan. Benar nggak sih? Ada di sini manusia yang ketika kayak kemarin kasus terjadi pembunuhan di Tebing Tinggi. Semua setuju nggak kalau kita lepaskan aja pembunuhnya? Kenapa? Kenapa kita nggak setuju? Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang apa? Yang baik atau yang jahat? Dan orang yang seperti itu harus mendapat apa? Hukuman. Lo kok kayak enak-enaknya jadi orang Kristen mau ngapain aja bebas karena anugerah Tuhan, lalu bebas ngapa-ngapain, nggak perlu dapat hukuman? Ya nggak juga lah. Kalau kita aja manusia nggak bisa kok, apalagi Tuhan. Amin. Jadi hidup kita harus berpadanan dengan panggilan tersebut. Memang saya menjadi pengikut Kristus anugerah Tuhan, tapi saya harus mencerminkan sikap menghargai undangan tersebut. Kan kalau saya diundang Pak Wali Kota, maka saya akan datang dengan sopan. Betul? Karena apa? Menghargai. Kalau hari ini saya diundang menjadi pengikut Kristus, saya mau hidupnya berpadanan dengan panggilan Tuhan tersebut. Saya mau menghargai panggilan Tuhan tersebut. Dengan apa? Hiduplah sesuai dengan panggilan tersebut. Saya rindu setiap kita yang di tempat ini bukan hanya dipanggil, tetapi juga dipilih. Amin. Jangan banyak kita yang datang di tempat ini, banyak yang dipanggil, tetapi kita menjadi hamba yang ini, saudara. Ayat yang ke-13. Jadi kita hamba yang ke-13. Saya tidak mau kita menjadi hamba orang yang diundang seperti yang terjadi di ayat yang 13. Amin. Ada di sini yang mau menjadi orang yang di ayat 13? Ada? Tidak. Kita mau menjadi yang dipanggil, tapi juga yang dipilih. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari.
Sekali lagi, panggilan untuk mengikut Kristus ada 3 hal. Yang pertama itu adalah undangan untuk hidup dalam sukacita. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa ketika kita mengikut Yesus, anugerah Tuhan itu memberikan kita keselamatan. Penebusan dosa yang Ia lakukan memberikan jaminan yang pasti bahwa hidup kita berada dalam kekekalan. Itulah sukacita, kesadaran bahwa dosa saya sudah diampuni. Sejahat apapun, seburuk apapun masa lalu saya, dosa saya sudah diampuni oleh karena perbuatan Kristus. Dan yang kemudian menyadari bahwa undangan mengikut Yesus itu merupakan karena anugerah Tuhan. Hari ini kalau Tuhan memilih saya menjadi pengikutnya karena anugerahnya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya kuat, bukan karena saya kepintaran saya, tidak, tapi karena anugerahnya. Tetapi yang ketiga juga bahwa tentang mengikut Kristus, itu adalah hidup mengikut Kristus tidak bersifat cuma-cuma. Hidup kita harus berpadanan sesuai dengan pribadi yang mengundang kita tadi. Kita mau menjadi pribadi yang menghargai, mencerminkan penghargaan terhadap pribadi yang telah mengundang kita. Dengan hidup tidak semena-mena. Amin. Hidup tidak sesuka hati kita. Amin Bapak Ibu. Amen. Itulah hidup mengikut Kristus. Ya, jangan jadi orang Kristen murahan. Ya, memang anugerah Tuhan itu murah, gratis, tapi tidak bersifat murahan. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau yang dipanggil, mau yang jadi orang yang dipilih? Jangan mau jadi yang dipanggil aja saudara ya. Dipanggil, udah enak-enak datang ke perjamuan. Mana nggak pakai pesta? Pulang-pulang, campakkan tangkap. Aduh, kan gitu saudara. Hari Minggu datang ke gereja ya kan. Setiap minggu ya kan. Datang menghadiri undangan tersebut. Tetapi tiba waktunya tidak menunjukkan penghargaan, mencerminkan penghargaan. Ditangkap. Halo. Ini luar biasa ini. Perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini saudara. Ini luar biasa. Inilah hikmat ilahi, hikmat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Dengan menjelaskan, dengan menceritakan perumpamaan ini. Dan harapan saya, kita semua bukan hanya dipanggil, tetapi kita menjadi orang yang juga dipilih. Memang layak untuk hadir dalam perjamuan kawin tersebut. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar di sepanjang bulan ini untuk hidup mengasihi Tuhan dengan all the way, sepenuhnya dan sampai tuntas. Di pelajaran terakhir ini kami belajar bahwa hidup mengikut Tuhan bersifat gratis tetapi tidak murahan. Bahwa Tuhan, Engkau telah menyerahkan dirimu di atas kayu salib. Itulah sumber sukacita kami, karena penebusan yang Tuhan lakukan di atas kayu salib memberikan kami kelegaan. Karena setiap dosa dan pelanggaran kami, kesalahan kami, oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib telah dihapuskan. Kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami belajar juga ya Tuhan, bahwa kalau Tuhan melakukan itu semua, mengizinkan kami, mengundang kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kelayakan kami, bukan karena kebaikan kami semata, tetapi semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami perlu belajar dan diingatkan kembali bahwa ketika kami dipanggil di dalam undangan mengikut Engkau Tuhan, ada harga yang harus dibayar untuk hidup dalam panggilan tersebut. Engkau menjelaskan sendiri ya Bapa, bahwa ketika kami diundang, hidup kami harus mencerminkan sikap menghargai Engkau yang mengundang kami ya Tuhan. Kalau kami hidup masih sesuka hati kami, semena-mena, semau kami ya Tuhan, tidak mencerminkan penghargaan itu, Engkau telah memberikan contohnya bahwa hamba yang demikian Engkau tidak akan menyukainya ya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang hidup di dalam panggilan tersebut, berpadanan dengan panggilan tersebut. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan Engkau yang telah memanggil kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.